Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi ini menjelang siang selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad yang saya hormati Bapak Awal, kemudian Ibu Guru, kemudian yang tak lupa saya banggakan, saya sayangi, walaupun pertama kali lihat dan kenal, tapi saya bangga berdiri di sini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Memberikan berkah untuk kalian bersama. Apalagi semua sekolah, termasuk juga sekolah bapak, banyak yang mengalami mahal dengan modal. Jadi sekarang kami kita jaga kesehatan.
Jangan sampai kalian selalu di sini tidak kuliah. Jangan sampai selalu di sini tidak kuliah. Itu memang ada yang mau cita-cita bekerja, boleh silakan. Tapi perlu kalian ketahui, dengan kalian punya pendidikan yang tinggi, nanti bekerja kalian lebih dihargai lagi. Lulusan SMA dengan lulusan perguruan tinggi pasti nanti pada saat bekerja beda jabatannya, beda gajinya, beda pemikirannya, beda apa cita-cita yang diinginkan, pasti kan? Dan sekarang jangan sampai kalian terpuruk dengan keadaan tidak cukup biaya atau tidak punya biaya. Karena sekarang kuliah ada yang gratis dari awal sampai akhir biaya negara. Apalagi di sisi atau AIP, kamu bisa pintar. Itu menjadi peluang besar buat kalian. Kuliahnya gratis, biaya negara ada setiap bulan berapa? Dibayar 1 semester sekali, 4.400. Kasih uang, ya, kuliah uang belajar. Jadi tidak mengecilkan keadaan kalian saat ini. Mungkin tidak punya biaya kuliah, mungkin tidak punya cukup uang untuk kuliah, mungkin tidak bisa memikirkan bagaimana nantinya meneruskan kuliah supaya bisa melanjutkan kuliah ini sampai habis karena terkendala keadaan pribadi, keluarga dan lain sebagainya. Tidak ada yang sekarang zamannya tidak ada yang seperti itu lagi. Semua tergantung dari semangat kalian. Kalian maunya seperti apa untuk meniti masa depan? Semuanya sekarang tergantung dari keputusan kalian setelah ujian nasional nanti. Dan harus diingat, sekarang kuliah tidak bisa lagi dianggap main-main. Begitu kalian memutuskan kuliah, ini nanti berdampak dengan tujuan kalian memilih perguruan tinggi. Karena sekali kalian memilih, ini tidak bisa lagi. Oh nanti begitu pilih di A, akan berbalik pilih B, tidak bisa. Sekarang semua penerimaannya serentak. Tidak bisa lagi dulu, nanti kuliah di Polikarpus dulu, kalau nggak lulus nanti kuliah lagi mana? Kalau nggak lulus nanti tidak bisa lagi. Sekarang zamannya penerimaannya serentak. Jadi tidak ada lagi pilihan nanti nggak ada. Jadi hari ini kami akan menyampaikan bahwa bapak-bapak ibunya nanti akan menyampaikan apa trik yang harus kalian lakukan supaya jangan sampai ketinggalan informasi, jangan sampai kesalahan dalam memilih atau memutuskan mau kuliah di mana. Karena apabila kalian salah memutuskan, salah mengatur waktu, maka kalian bisa jadi tidak mungkin ada kesempatan untuk kuliah tahun ini. Karena ini bisa tahun-tahunnya daripada tahun-tahun itu. Sambil dulu dari sininya, Bapak ingin sedikit menjelaskan contoh misalnya. Ada yang ketika ini adalah penerimaannya lewat seleksi nasional lewat jalur prestasi. Itu nilai rapor. Mulai semester 1 sampai semester 5 itu nanti dilihat dari awal. Silakan kalian pilih perguruan tinggi yang memungkinkan itu bisa sesuai dengan apa yang dilakukan waktu kuliah. Tetapi apabila lulus di jalur prestasi studinya tak lulus, kalian tidak bisa ukur, harus ikuti. Karena kalau nggak ukur 3 tahun betul-betul nggak bisa ikut kuliah, nggak bisa masuk lagi ke perguruan tinggi. Jadi berarti pikiran kalian swasta, tapi kalian harus pikir swasta ini biasanya kebanyakan biayanya lebih mahal. Jadi kalau kalian ingin berpikir kuliah perguruan tingginya negeri, maka dari sekarang sambil cari-cari informasi, sambil cari-cari bagaimana cara mengikuti pendaftaran perkuliahan, semuanya ada di proses yang dilakukan. Nah sekarang ini kesempatan kami ingin menyampaikan informasi singkat terkait bagaimana cara kalian masuk kuliah. Ini menjadi bagian penting supaya informasi yang sampai di jalan. Karena apa? Setelah kalian nanti ujian nasional pasti tidak akan ada lagi kesempatan untuk mendapatkan informasi ke sekolah. Karena setelah ujian nanti pasti kalian masing-masing sudah meniti keputusan hidup kalian masing-masing. Mau kuliah di mana, kuliah di mana, kuliah di mana, ini masih kumpul sama teman-teman satu kelas atau angkatan, maka banyak kesempatan kalian ini mendapatkan informasi. Yang pertama, yang depan ya. Kalau ada dari kalian yang menginginkan informasi yang jelas,
supaya jangan sampai ketinggalan informasi, tolong dicatat nomor ini. Ada nomor dari panitia penerimaan, ada nomor dari tim humasnya Politeknik Negeri Tanah Laut. Silakan cek telepon WA kalau berhubungan dengan informasi terkait dia. Semuanya akan kami informasikan lebih jelas. Lebih baik tanya daripada kalian tersesat, tidak dapat informasi yang jelas. Seperti apa nanti teknisnya dan atau mudah-mudahan HIP itu akan lebih jelas. Ya. Kita coba mulai ya. Nanti saya menyampaikan, nanti bisa dilanjutkan dengan Baija dan Mas Juni. Langsung saja, bagaimana Politeknik Negeri Tanah Laut? Yang pertama, Politeknik itu sama saja dengan universitas. Bedanya apa? Kami ini Politeknik adalah pendidikan vokasi atau lebih banyak keperluannya ada lebih banyak prakteknya, seperti SMA dengan SMK. Tingkatannya juga sama, ada yang 3, ada yang 2, masuk ke 1 juga. Dan kemudian Politeknik Negeri Tanah Laut sampai sekarang juga termasuk Politeknik Negeri yang memang akreditasinya sudah bisa kalian tolong untuk bekerja di mana saja. Dan pegawai ini boleh, itu lulusan Politeknik itu pegawai. Mau pegawai swasta itu boleh. Di mana keberadaan Politeknik yang jelas Politeknik Negeri Tanah Laut adalah kampus Politeknik terbaik yang ada di Indonesia, termasuk dari 10 besar. Untuk negeri barunya Politeknik Negeri Tanah Laut kan termasuk perguruan tinggi negeri baru. Dari 43 perguruan tinggi negeri baru Politeknik termasuk 10 besar. Tidak ketinggalan dari Politeknik yang lain yang ada di Indonesia. Bagi yang membaca atau membaca, ada waktu tidak di Politeknik Negeri Tanah Laut ada 10 program studi. Dan sekarang silakan kalian prototip, entah dari brosur, entah dari informasi ini, entah dari informasi pendaftaran, entah dari websitenya Politala, bisa kalian buka, kalian searching. Ada 6 program studi D4 atau S1 utama. Ada 4 program studi D3. Yang pertama ada jurusan komputer dan bisnis membawahi 4 program studi. Jurusan komputer dan bisnis ada 4 program studi. Yang pertama adalah teknologi rekayasa komputer jaringan. Yang suka komputer jaringan komputer. Yang kedua ada D4 aplikasi perpajakan. Yang ketiga ada D3 teknologi informasi. Kemudian ada D3 akuntansi. Kemudian ada jurusan kedua yaitu jurusan teknologi industri pertanian. Di jurusan teknologi industri pertanian ada D4 pengembangan produk agroindustri, ada D4 teknologi pakan ternak, ada D3 agroindustri. Kemudian di jurusan rekayasa dan industri itu ada 3 program studi, ada D4 teknologi rekayasa pemeliharaan ternak, ada D4 teknologi rekayasa konstruksi dan jembatan, ada D3 teknologi otomotif. Jadi ada 10 program studi yang ada di Politeknik Negeri Tanah Laut. Nah, dari sekarang silakan kalian sampai jalan memprototip kira-kira bidangnya mana. Ini yang kita fokuskan, kalian mau kuliah di mana. Kemudian tentang prospek jurusan. Yang pertama dari D3 teknologi informasi. Kalau kalian minatnya teknologi informasi, pasti yang kalian lihat itu nanti kalian bisa jadi seorang programmer, membuat aplikasi, sedang bikin aplikasi dan mau bikin aplikasi solar, mau bikin game, mau bikin aplikasi apa saja yang berhubungan dengan kegiatan. Sekarang kerjanya juga di bawah Anda, apalagi yang hanya bekerja mohon maaf di perusahaan ya, di pertambangan itu sudah banyak, itu sangat banyak sekali ya. Prospek lulusannya itu
Jadi makanya saya juga magangnya dulu di LT Wasmasa. Jadi yang cowok ya, yang cowok biasanya gak bakal ragu karena dia udah laki doang. Yang cewek biasanya yang ragu. Tapi saya jamin, saya pastikan kesalahan gender itu ada di wanita. Jadi kalian jangan khawatir. Tapi pada porsi yang penting, yang cewek tidak mungkin disuruh angkat berat yang 100 kilo, apalagi yang di atasnya ya, pasti sudah pakai mesin dan alat kalau di wanita. Jadi untuk kalian yang cowok ataupun cewek, yang cowok jangan yang otomatis sekolah instansi manapun pasti akan memakai lulusan D3 akuntansi. Makanya ketika akuntansi Politala ini adalah salah satu program studi yang banyak peminatnya. Ya. Prospek lulusannya selain menjadi penyelia laporan keuangan dan akuntansi Belanda, audit dan pengusaha. Kalau Politala itu lebih banyak memang diarahkan untuk menjadi pengusaha atau wirausaha. Karena tapi kalau kalian jadi pengusaha, wirausaha, kalian bisa menerima pendapatan itu tidak hanya sekali, ya. Lebih kalau kami cuma 1 bulan sekali, ya. Oke, next. Nah, ini juga salah satu program studi yang sekarang sudah mulai banyak peminatnya. Nah, untuk kalian yang mau D4 sudah setara S1, kalau tadi D3 teknologi informasi itu D3, itu kan lebih banyak ke pemrograman dan jaringan. Kalau ini lebih konsentrasi lagi, ini lebih ke jaringan. Network designer, network administrator, network engineer, network public developer. Nah, untuk ini kalian tidak perlu lagi mengambil S1. Kenapa? Karena D4 sudah setara S1. Jadi misalnya nanti ditanya sama orang tua, mau kalau beli Politala jurusan apa kan? Maka di Politala tuh harus dicari S1 lagi. Ada kalau di Politala sudah ada S1-nya, yaitu D4 teknologi rekayasa komputer jaringan. Kalian kalau yang pengen kuliah di sini, prodi ini, jangan berpikir ya, jangan berpikir untuk aku jago kajian topik, kenapa jago memiliki komputer, memiliki mesin printer, itu tidak dipelajari di Politala ya. Kalian diajarkannya untuk ya merancang, membuat ya, salah satunya game, aplikasi, jaringan dan sebagainya ya. Itu sudah levelnya jauh berbeda ya. Kalau mungkin kalian pengen memiliki komputer, memiliki laptop ya, kursus atau kuliah SMK aja atau sekolah SMK aja. Tapi kalau kalian pengen sebagainya, merangkai dan sebagainya, kuliah di Politala, khususnya dari prodi untuk teknologi rekayasa komputer jaringan. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang sangat populer juga. Ini kalau di kampus kuning, di kampus biru, ya, yang ada kebetulan punya masih ya, kampus yang gede ya, kampus kuning dan kampus biru. Ini namanya teknik sipil. Kalau di Politala dia lebih berkonsentrasi, yaitu namanya D4 teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan. Sebagaimana kalian ketahui, gimana sih jalanan di Kalau? Mungkin ya. Kalau kita bandingkan nih, mohon maaf, untuk apa? Untuk memenuhi permintaan dari instansi seputaran laut ya. Untuk prospek lulusannya juga banyak. Selain menjadi konsultan perencana, konsultan supervisi, quality control dan quality surveyor. Kalian juga mungkin yang pengen yang bapaknya sudah ada konstruksi jalan dan jembatan. Nah, yang ini juga peluangnya sangat besar. Jadi tidak perlu lagi S1, bisa lanjut S2. Nah, ini mungkin dosen-dosennya Pak Dr. Balenya dan Pak Rubri. Ini supervisor merupakan teknologi spesial dan berkembang ternak, yaitu D4 teknologi pakan ternak. Mungkin ini yang bisa lebih lanjut menjelaskan Pak Rubri ya, mungkin saya serahkan. Oh belum, ini saya ganti. Baiklah ya, kalau D4 pengembangan produk agroindustri tadi, kalian itu mengolah hasil dari pertanian seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Balenya tadi ya. Jadi kalau D3 agroindustri itu hanya 3 tahun ya, kalau D4 itu sudah setara 1 tahun mulainya 4 tahun ya. Jadi bedanya D3 dan D4. Apa sih Kak bedanya? Apa sih Bu bedanya? Bedanya
ya. Untuk perspekulasinya yang nggak jauh-jauh tentang alat berat dan lain sebagainya. Bisa kerja di kantor, bisa kerja di instansi ya. Ya, betul sekali. Jadi kalian sudah melihat video di TikTok, di Instagram itu, saya pengen kerja di kantor, masuk lagi di sana di kantor ya. Nah, ini lebih menjurus lagi, lebih terkonsentrasi lagi. Kalau tadi ada D4, apakah D3 bukan siap? Kuliahnya bertahun? Nah, kalau ini adalah yang satu, D4-nya akuntansi, tapi lebih konsentrasi ke perpajakan, ya. Jadi sudah nanti misalnya kalian mau nyambung S2-nya mau perpajakan lagi atau lagi itu bisa, ya. Insya Allah nanti Politara juga mau buka S2 terapannya, insya Allah. Ya, jadi kalian nggak perlu jauh-jauh. Tentang ini juga tadi akan tenang ya pertama tadi ya. Oh maaf ya, saya tadi salah ya. Yang pertama sebelumnya tadi saya itu pengolahan teknologi pangan ternak. Kalau yang ini pengembangan produk agroindustri, ya. Kalau tadi fokusnya ke pakan ternak, kalau ini ke D4 agroindustrinya, ya, pengembangan produk agroindustri. Mirip-mirip lah, karena satu rumpun dengan teknologi pertanian. Nah kalau untuk ini proses produksinya peneliti atau rekayasa dalam perancangan produk proses produksi, inovator proses pengembangan produk, pengelola produksi, pengendali mutu atau pengelola dan fenomena. Ini banyak teman-teman. Kalau Pak Jupret dulu masih dulu belum di full AC, ya, jadi nggak perlu bantal di Politara. Ya. Biasanya emang gitu ya, kalau setelah kami lulus bagus saja kampusnya ya. Mudah-mudahan nanti sekolah di sini juga full AC juga. Fasilitas lain, laboratorium komputer, lab teknologi pertanian, bengkel mesin otomotif, ya. Nah teman-teman, untuk bengkel mesin otomotif ini bisa dimanfaatkan dengan cara kalian membuka peluang kerja di sana. Kalau bengkel otomotif, kalau hanya maaf ya, tuning, balancing mobil dan lain sebagainya ya, atau perbaikan, atau cuma scan kerusakan mobil atau sepeda motor, itu sudah ada di Politara. Bisa pinjam bengkelnya, pinjam workshopnya, gunain alatnya, terus terima pembayaran dan orang yang Perguruan tinggi negeri baru dan sekarang sudah berusia yang 14 tahun. Politeknik negeri ini dulu kalau zaman saya kalau mau kuliah itu kita harus pindah-pindah ruangan, pindah gedung malah, karena kalau di BLK dulu tidak ada kelasnya. Tapi sekarang gedung kita itu sudah sedikit itu bukan 2 dan 3 lantai sampai 4 lantai, dan teman-teman nggak usah capek-capek naik tangga karena sudah ada liftnya, jadi tinggal berdiri juga nyampe. Oke. Selanjutnya teman-teman sekarang ini kan dunia digital ya, siapa sih yang keren nyari tugas, ya kan? Main game, gedenya juga ada, kita rekam. Jadi teman-teman stoknya ada juga. Ini catatnya, kalau menerima calon pekerja, yang kami lihat 70%-nya itu adalah soft skill atau hal-hal yang kita dapat, misalnya kejujuran, kedisiplinan, kerja kelompok, teamwork, gitu, yang kita dapatkan bukan di kelas. Di mana kita dapatnya? Di organisasi. Kalau di sini ada OSIS. Kata mereka, kalau masalah nilai kuliah, nilai sekolah, cuma 30% kami perhitungkan. Jadi kalau di Politara tidak ada banyak sekali organisasi. Kalian boleh ikut BEM, boleh ikut DPR, HIMA. Kalau HIMA itu karena kita punya 10 prodi, kita masing-masing punya HIMA. Yang suka naik gunung, yang suka menjelajahi alam bersama orang, gimana kamu? Kebetulan saya juga anak Mapala, Pak Belda juga anak Mapala.
yang suka baris berbaris, yang suka biasanya jadi danton upacara gitu ya, bisa ikut PEWA atau resimen mahasiswa. Yang suka pramuka, yang mau kalau tua dipanggil kakak, silahkan ikut pramuka ya. Oke. Yang suka bertemu dengan arti dan ukti bisa gabung ke FSI Alifana. Yang mau kreativitas, aku mau bikin ini, mau bikin itu, mau mencoba hal-hal baru, bisa UKM kreativitas dan inovasi. Lengkap sekali bukan? Oke. Yang lebih hebat lagi, Politala kita selalu menerapkan studi lanjut ke luar negeri untuk teman-teman D3. Tahun 2019 ada 8 orang yang studi lanjut ke Taiwan, itu gratis. Di sana 1 tahun kuliah dan 1 tahun bekerja. Universitas yang bekerja sama dengan Politala. Kemudian di 2021 kita 17 orang dan di 2023 kita 3 orang, dan kita termasuk 5 besar pengirim terbanyak mahasiswa yang studi lanjut ke Taiwan melalui program namanya Tutus I. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau kuliah di luar negeri gratis, gratongan, bisa lanjut ke Politala. Next. Kita juga mahasiswa ini belum lulus tapi pengen jelok-jelok ke luar negeri, bisa. Teman-teman kita ada yang Jerman, ada yang Taiwan, ada yang New Zealand, dan mereka ini setelah magang itu dia nggak harus kuliah lagi. Jadi kuliahnya dia ini misalnya dia kuliah di Jerman 6 bulan itu diakui sebagai kuliah. Jadi dia nggak tinggal kuliahnya gitu. Ya boleh. Oke, kita ini juga ada yang program-program magang dan studi independen bersertifikat. Ini misalnya teman-teman mau, kalau ini dalam negeri aja, misalnya mau rasain gimana sih kuliah di UGM, daftar. Jadi teman-teman bisa kuliah di sini dan juga bisa kuliah di UGM. Tapi nanti lulusnya tetap balik ke Politala gitu. Jadi misalnya nanti mau kuliah ke Jawa, misalnya ke Bali, misalnya supaya bisa liburan ke pantai everyday gitu kan, bisa. Tahun ini juga kita ada lulus Bali. Next. Ini juga ini yang tahun ini ya. 19 orang itu lulus di pertukaran mahasiswa merdeka, MSB-nya 10 orang dan 1 orangnya di kampus pengajar. Program-program ini memang banyak dikeluarkan sama Kementerian Pendidikan untuk supaya teman-teman juga melulu berada di kampusnya, tapi bisa keluar kampus dan menggali potensi-potensi dari teman-teman semuanya, gitu ya. Dan sekarang untuk di jalur pendaftaran, kita jalur pendaftaran ada 3. Yang pertama berbasis prestasi, kemudian yang kedua berbasis tes, yang ketiga adalah mandiri. Permasalahannya ini deh. Per tahun ini ada peraturan yang terbaru yang menyatakan bahwa kalau teman-teman misalnya mengambil seperti yang disampaikan Pak Melda tadi, misalnya mengambil jalur prestasi, pilihan 1 Politala, pilihan 2 ulang, sampai lulus misalnya di pilihan 2, tapi kayaknya jurusannya nggak cocok, nggak sampai ambil, maka 3 tahun berturut-turut sampai nggak akan ikut bisa daftar lagi jalur SNBT, jalur SNBP selama 3 tahun berturut-turut di blacklist, kecuali sampai mau kuliah lewat swasta. Jadi mulai sekarang fokus, pikirkan, tentukan, jangan lupa kawan, pilih sesuai hati kalian, nurani kalian mau prodi mana, ya, karena berbahaya. Kecuali nanti 2026 baru bisa lanjut sekolah lagi, ya, kuliah lagi. Ini untuk yang berdasarkan prestasi di sekolah saya sudah dapat kuota. Kuotanya itu berdasarkan akreditasi 26%, kalau misalnya C dan bawahnya dapatnya 5%. Nah, jadi teman-teman di sini sudah ada yang bisa ikut berprestasi jalur prestasi ini, udah daftar belum? Yang daftar itu belum. Jadi pendaftaran akun itu terakhirnya 15 Februari ya, jadi masih ada sekitar 3 minggu lagi.
Kemudian untuk selanjutnya ini yang jalur prestasi. Oh ya, jalur prestasi tadi yang pertama teman-teman harus siapkan adalah NPSN. Masing-masing siswa beda kan ya. Kemudian NPSN ini kita di sekolahnya, NPSN sekolah. Kemudian tanggal lahir, email aktif, nik, dan juga pas foto. Ini yang perlu disiapin. Nanti teman-teman bisa lebih detail baca di brosur tersebut ya. Next ya. Nah, seleksi nasional berdasarkan prestasi ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ini tidak dapat mendaftar seleksi seleksi mandiri pun tidak bisa daftar. Jadi PT SBT nggak bisa, SBK nggak bisa, mandiri pun nggak bisa. Jadi satu-satunya kalau kamunya tahun ini harus dikuliahkan di perguruan tinggi swasta. Makanya harus fokus ya, yang mau kuliah pilih produknya. Oke, next. Dan jalur tes sama ya, registrasinya sama sampai 15 Februari. UTBK-nya juga ada gelombang 1 dan gelombang 2. Nanti begitu pengumuman harus segera daftar ulang, karena kalau nggak daftar ulang konsekuensinya juga sama dengan tadi, nggak bisa daftar di tahun-tahun yang mendatang, langsung di blacklist sama kalian ya. Oke, baik. Dan ini nggak berlaku di Pontara, ini berlaku di seluruh universitas politeknik Institut Agama Islam Negeri seluruh Indonesia. Jadi bukan Pontara aja, seluruh politeknik universitas dan institut negeri di Indonesia ya. Oke, ini sama prosedurnya juga sama. Lanjut saja. Nah, kalau jalur mandiri ini di Politala insya Allah bulan April Juli buka. Tanggalnya memang belum karena harus menyelesaikan 2 jalur yang sebelumnya baru bisa buka jalur mandiri. Oke, next. Ini biasanya ditanya UKT-nya berapa? UKT itu kalau kita SPP ya. Nah, kalau di perguruan tinggi ini namanya UKT. Jadi setiap mahasiswa itu bayarnya beda-beda. Misalnya Mahir, misalnya dia lulusannya dari KJJ, bisa saja dia UKT-nya 500.000, tapi banyak. Melda di jurusan yang sama, bisa saja dia UKT-nya sama ya. Untuk barengan ya. Kemudian jumlah tabungan dan penghasilan kalian. Informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa ini. Sekarang orang mau tanya siapa Pak Ketua OSIS?